Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tusuk Konde. Dendam seorang penari yang ditindas hingga akhirnya memilih jalan pintas. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Menyebalkan banget. Semua orang hanya memperhatikan Kinanti. Apa sih hebatnya dia? Gerutu Rahayu. Rahayu mengepalkan tangan. Geram melihat semua orang yang tidak menganggap dirinya ada. Hanya Kinanti yang dielu-elukan. Padahal tarian Rahayu tidak kalah dari Kinanti. Apakah wajah cantik penari baru itu membuat dirinya langsung populer dan membuat semua orang terpikat dengan wajah cantiknya sehingga mampu mengalahkan Rahayu? Hei, kakak Rahayu yang bernama Rati menepuk pundak Rahayu. Tepukan itu membuat Rahayu terkejut. Ngapain sih Mbak Rati ngagetin aku? Sungut Rahayu kesal. Ngambekan banget sih, cuman kayak gitu aja marah. Ledek Rati. Aku lagi kesel banget, Mbak Rati jangan gangguin. Ucap Rahayu. Apa yang membuat kamu kesal? Kamu kan bisa cerita ke mbakmu ini. Sikap Rati berubah menjadi serius. Rahayu mengembuskan napas panjang. Penari baru itu mbak, dia langsung jadi pusat perhatian semua orang. Banyak orang yang hanya melihatnya saja, tanpa ada yang melirik aku. Sungut Rahayu. Kinanti maksudnya. Selidik Rati. Rahayu mendesak kesal. Mungkin karena dia cantik. Yang mbak dengar Kinanti itu sering bersemedi di curug di mana gitu untuk mempercantik diri. Dan ada beberapa ritual yang harus dilakukannya. Katanya sih gitu. Beber Rati. Oh, berarti si Kinanti itu pakai ilmu pengasihan gitu ya mbak? Rahayu menautkan kedua alisnya. Bisa jadi. Jawab Rati. Terdengar suara bayi menangis. Rati berlari ke dalam. Begitu mendengar suara putranya yang berusia 3 bulan menangis. Tinggallah Rahayu seorang diri di teras depan rumah. Pikiran Rahayu mengembara, memikirkan cara untuk mengalahkan Kinanti. Masa iya aku harus mengikuti langkah Kinanti? Ada nggak ya cara lain untuk mengalahkan Kinanti? Rahayu berbicara kepada dirinya sendiri. Lama berpikir, Rahayu tidak menemukan solusi dari masalahnya. Yang ada kepala Rahayu malah menjadi berdenyut. Malam ini, Rahayu akan menari di kediaman Juragan Haru, orang terkaya di kampung. Rahayu menatap dirinya di cermin. Ditatapnya lekat pantulan dirinya di cermin. Aku tidak jelek. Hanya saja aku tidak secantik Kinanti. Desis Rahayu. Sebaiknya malam ini aku gak nari. Udah pasti gak ada yang mau sawer aku. Cuma Kinanti, Kinanti dan Kinanti. Pekik Rahayu. Suara Rahayu terdengar oleh Rati dan Ruslan yang sedang menimang buah hati mereka. Dek, itu Rahayu kenapa teriak-teriak gitu? Tukas Ruslan. Gak tahu mas, coba aku lihat dia. Tanda Serati sambil menyerahkan putranya kepada Ruslan. Di dalam kamar, Rahayu ring-uringan sendiri.
Rati yang baru masuk ke dalam kamar hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah adiknya itu. "Kamu kenapa?" tanya Rati kepada Rahayu. Rahayu tidak menjawab pertanyaan Rati. Dirinya duduk di tepi ranjang dengan memegang pakaian yang akan dikenakannya malam ini. Melihat Rahayu tidak merespon pertanyaannya, Rati mendekati Rahayu dan duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa teriak dan uring-uringan?" tanya Rati lagi. Rahayu melemparkan pakaian yang ada di tangannya ke lantai. "Aku malas berangkat ke rumah Juragan Harun, Mbak. Yang ada di sana nanti bukannya menari, tapi aku malah jadi pembantunya Kinanti. Anak itu mentang-mentang banyak yang mengaguminya, dan aku satupun gak ada yang melirik. Dia seenaknya perintah-perintah aku terus. Juga semua orang gak peduli ada atau tidak ada aku." Tanda Rahayu. Mendengar penuturan Rahayu, hati Rati serasa teriris. Tidak menyangka adik semata wayangnya mendapat perlakuan tidak baik dari Kinanti. "Ya sudah, kamu gak usah kesana. Toh kamu kesana juga tidak dihargai. Mendingan gak usah jadi penari. Kalau harga dirimu hanya diinjak-injak." Rati ikut kesal. "Lalu aku harus kerja apa, Mbak?" Rahayu bertanya lirih. "Apa aja, yang penting kamu dihargai," ucap Rati tegas. Rati lalu membuka lemari Rahayu. Diambilnya sebuah pakaian dan aksesoris yang digunakan Rahayu saat menari. Yang dilempar Rahayu ke lantai pun tak luput diambilnya juga. Rati membawa barang-barang itu keluar. Rahayu membuntuti Rati. "Mau dibawa kemana, Mbak itu?" ukas Rahayu. Rati tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Diambilnya korek api Ruslan yang tergeletak di meja dan membawanya keluar. Di luar, Rati melempar pakaian Rahayu ke halaman dan menghidupkan korek. Dibakarnya pakaian tari Rahayu. Begitu korek disulut, api membakar pakaian Rahayu. Dengan cepat api menjalar ke pakaian Rahayu lainnya. Melihat pakaian yang terbakar, Rahayu mengambil air dari keran yang ada di depan rumah. Berkali-kali Rahayu mengambil air dan menyiramkannya ke api yang melalap pakaian tarinya. Percuma saja Rahayu melakukan itu. Api sudah terlanjur membakar semua pakaiannya. Yang tersisa hanya abu pakaian itu saja. Rahayu terduduk di depan pakaian tarinya yang sudah menjadi abu. Digenggamnya abu itu. Sekarang tidak ada lagi pakaian untuk menarinya yang tersisa. Rahayu melirik Rati tajam. Matanya menyorotkan rasa benci kepada Rati. "Kamu kenapa membakar ini semua tanpa persetujuan dariku, Mbak?" teriak Rahayu kepada Rati. "Mbak gak mau kamu jadi penari," ucap Rati tegas. "Tapi gak gini juga, Mbak. Semua pakaian tariku Mbak bakar tak bersisa. Aku memang tidak ingin menari malam ini, Mbak. Tapi bukan berarti Mbak Rati bisa membakar pakaianku seenaknya," ukas Rahayu sambil terisak. "Maafkan Mbak. Mbak hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Mbak punya tanggung jawab menjaga kamu setelah kematian bapak dan ibu." Rati menepuk pelan bahu Rahayu. Rahayu menepis tangan Rati dengan kasar. Rahayu berdiri dan masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke dalam kamarnya. Rahayu mengambil tas miliknya dan memasukkan semua pakaian dan uangnya yang ia kumpulkan ke dalamnya. Awalnya Rahayu berniat membeli motor setelah uang yang dikumpulkannya cukup. Namun harus ia kubur keinginannya itu. Sekarang Rahayu ingin pergi dari desanya dan membutuhkan uang untuk pagangan. Setelah semua yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam tas, Rahayu keluar kamar. Dilihatnya Rati dan Ruslan tengah menimang putra mereka. "Seandainya aku sudah menikah,
dan memiliki keluarga kecil seperti itu. Pasti aku sangat bahagia. Ada seorang suami yang melindungi dan membela aku, dan juga malaikat kecil penghibur lara, batin Rahayu. Segera ditepisnya pemikiran itu. Aku harus bekerja keras supaya bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginanku, desis Rahayu. Rahayu berjalan gontai melewati Rati dan Ruslan. Tidak dihiraukannya sapaan Rati dan Ruslan kepadanya. Rahayu, kamu mau kemana bawa tas segala? Cecar Rati. Bukan urusanmu, Mbak, ucap Rahayu ketus. Malam-malam begini bahaya pergi sendiri. Apalagi kamu perempuan, Rahayu. Bimbu Ruslan yang dari tadi hanya diam melihat pertengkaran kakak beradik itu. Suka-suka aku, Mas, tandas Rahayu. Rahayu berlalu meninggalkan rumahnya dengan kemarahan. Rahayu belum tahu arah dan tujuannya pergi dari rumah. Ia hanya mengikuti langkah kaki membawanya. Rahayu melewati rumah Juragan Haru. Terdengar suara musik menggema. Di sana juga terlihat sangat ramai. Mungkin mereka yang ada di sana terpukau melihat penampilan Kinanti. Di jalan, Rahayu berpapasan dengan warga yang hendak ke rumah Juragan Haru. Terdengar pembicaraan mereka. Sedang membicarakan Kinanti yang dibandingkan dengan Rahayu. Kinanti pasti cantik banget malam ini. Rahayu lewat. Celetuk salah satu dari mereka. Iya tuh, si Rahayu gak ada apa-apanya dibandingkan Kinanti, sahut pria berjaket hitam. Ya jelas lah, Rahayu itu udah jelek, tapi gayanya itu loh, sok kecantikan. Imbu pria berbaju merah. Rahayu menguping pembicaraan mereka. Darahnya berdesir mendengar perkataan mereka yang begitu memandang rendah dirinya. Warga satupun tidak ada yang mengenal Rahayu, karena Rahayu memakai masker untuk menutupi wajahnya. Lebih baik aku ikuti mereka ke rumah Juragan Harun, desis Rahayu. Rahayu berbalik dan mengikuti warga yang hendak melihat penampilan Kinanti. Terlihat Kinanti menari berlenggak-lenggok di atas panggung. Banyak orang memberinya saweran. Rahayu mengepalkan tangannya melihat semua itu. Kinanti, penari baru bisa sepopuler seperti itu dan bisa menghasilkan uang banyak hanya dalam waktu semalam. Tanpa Rahayu sadari, ada seorang pria memerhatikan dari tadi. Pria itu mendekati Rahayu dan berbisik. Aku tahu kamu iri dan ingin mengalahkan Kinanti, bisik pria itu di telinga Rahayu. Rahayu tersentak mendengar bisikan di telinganya dan refleks menoleh ke sumber suara. Kamu? Pria itu tersenyum melihat Rahayu terkejut. Ayo ikut aku. Akan kubawa kau ke seorang yang bisa membuat kau lebih dari Kinanti, bisik pria itu lagi. Apa maksudmu? Aku tidak iri kepada Kinanti. Rahayu menyangga ucapan pria yang ada di hadapannya itu. Shh. Pria itu menempelkan telunjuknya di bibir. Jangan keras-keras bicaranya, nanti kedengaran orang, bukas pria itu. Refleks Rahayu mengatupkan bibirnya dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Warga sibuk melihat penampilan Kinanti, jadi tidak ada yang mendengar ucapannya. Pria itu langsung menarik tangan Rahayu menjauhi kerumunan orang. Mau apa kau? Rahayu memberontak dan berusaha melepaskan tangan pria itu. Tenanglah Rahayu, aku tidak akan menyakitimu.
Aku kasihan melihat kau diperbudak Kinanti setiap menari. Padahal kau lebih senior darinya. Timpal pria itu. Terus, apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Naron? Cecar Rahayu. Ikutlah denganku. Aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Seru Baron. Rahayu terdiam sejenak. Terpikir akan ikut Baron atau tidak. Tidak ada salahnya aku ikut dengan Baron. Mungkin juga dia bisa membantuku. Batin Rahayu. Baiklah, aku ikut denganmu. Ujar Rahayu. Baron tersenyum mendengar perkataan Rahayu. Baron membonceng Rahayu dengan motornya. Baron mengendarai motornya. Melewati hutannya warga desa itu tahu. Itu adalah hutan larangan karena terkenal angkernya. Sehingga tidak ada satupun warga yang berani menginjakan kaki ke hutan itu. Rahayu mengelus tangannya. Udara di hutan itu sangat dingin. Dan membuat bulu kuduk Rahayu berdiri saking gelapnya. Walaupun sekarang terang bulan, hutan itu tetap gelap. Karena cahaya bulan tidak bisa masuk ke dalam hutan. Karena pohon di hutan itu besar-besar, dengan batang tinggi menjulang ke atas. Ranting-ranting pohon saling berimpit dengan daun-daun saling bergesekan, menimbulkan suara khas. Mereka hanya memperoleh penerangan dari motor milik Baron. Perasaan Rahayu tidak tenang. Di sepanjang kiri kanan jalan, banyak penampakan makhluk-makhluk menyeramkan. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Rahayu. Walaupun udara di hutan itu dingin. Campur aduk yang Rahayu rasakan. Baru kali ini gadis itu melihat penampakan hantu. Bisa terkencing di celana kalau lama-lama melihat penampakan. Rahayu gelisah duduk di motor. Ia mulai berpikiran yang tidak-tidak terhadap Baron. Ingin kabur. Namun Rahayu tidak memiliki keberanian. Karena di sepanjang bahu jalan banyak sosok-sosok mengerikan menatap tajam ke arahnya. Mau tidak mau Rahayu harus tetap diam di motor. Walaupun khawatir apa yang akan dilakukan Baron. Baron yang duduk di jok depan memahami ketakutan dan kegelisahan Rahayu. Aku tahu kamu takut. Tenang saja Rahayu. Aku tidak akan berbuat macam-macam kepadamu. Aku hanya akan bawamu ke seseorang yang bisa merubah hidupmu. Tapi itu semua juga terserah kamu. Mau atau tidaknya, kamu yang memutuskan. Timpal Baron. Rahayu tidak menyaut perkataan Baron. Ia lebih memilih diam. Mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Tak lama Baron menghentikan laju motornya di depan sebuah rumah. Ayo turun, kita sudah sampai. Ujar Baron. Rahayu mengedarkan pandangan sekeliling. Ternyata ada rumah di dalam hutan terlarang. Yang selama ini ia ketahui. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Karena menurut penuturan warga, siapapun yang masuk ke dalam hutan larangan, orang tersebut tidak akan bisa keluar. Di hadapan mereka berdiri rumah panggung. Rumah itu dikelilingi pohon-pohon besar. Ayo Rahayu. Baron memanggil Rahayu. Rahayu tersentak mendengar panggilan Baron, lalu berjalan mengikuti Baron. Rumah panggung itu terlihat sangat tegap, seperti tidak ada penghuninya. Begitu menaiki rumah panggung itu, hawa dingin menyeruak, ditambah suara binatang malam menambah suasana semakin menakutkan. Rumah ini mungkin gak ada penghuninya, Ron. Lihat tuh, gelap gulita. Suara Rahayu bergetar. Ia merasa ada banyak pasang mata mengawasinya. Rumah Ki Sabta memang terkadang gelap. Tunggu sebentar. Ujar Baron. Baron mengetuk pintu rumah itu. Tak lama berselang terlihat seberkas cahaya di dalam rumah.
Dan terdengar seorang berjalan terseok-seok menuju pintu. Terdengar suara pintu berderet. Dari balik pintu keluar seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Dengan pakaian serba hitam dan memakai pengikat kepala berwarna hitam juga. Dialah Ki Sapta. Ada perlu apa, Baron? Tanya Ki Sapta datar. Begini, Ki. Saya ingin meminta Ki Sapta menolong teman saya. Ucap Baron dengan penuh hormat. Masuklah. Titah Ki Sapta. Lalu kembali masuk ke dalam rumah. Rahayu dan Baron mengikuti Ki Sapta yang berjalan lebih dulu. Tutup pintunya. Ada banyak makhluk menyukai aroma gadis yang kau bawa, Baron. Mereka bisa saja masuk ke dalam dan masuk ke dalam tubuh gadis ini. Timpal Ki Sapta. Rahayu bergidik mendengarnya. Dengan cepat Baron berjalan ke pintu dan menutup pintu. Sudah, Ki. Kemarilah kalian berdua. Ki Sapta memerintahkan Baron dan Rahayu mendekat. Rahayu dan Baron duduk di depan Ki Sapta. Pria tua itu duduk bersilah. Apa yang kau inginkan dengan mendatangiku? Ki Sapta menatap tajam kepada Rahayu. Rahayu kikuk. Bingung harus berkata apa. Karena dia datang atas ajakan Baron. Begini, Ki. Saya yang mengajak Rahayu kemari. Saya melihat dia diperlakukan tidak baik oleh temannya. Rahayu ingin lebih segalanya dari temannya itu dalam menari. Beber Baron. Ki Sapta manggut-manggut. Pandangannya beralih menatap Rahayu. Benar begitu tujuanmu datang kemari untuk bisa mengalahkan temanmu? Iya, Ki. Ucap Rahayu sambil merunduk. Rahayu takut melihat sorot mata Ki Sapta yang tajam. Untuk keinginanmu itu tidak mudah. Ada beberapa ritual yang harus kau lakukan. Dan ada harga mahal yang harus kau bayar untuk itu. Apa kau sanggup? Timpal Ki Sapta. Maksud Ki Sapta bagaimana? Berapa yang harus saya bayar kepada Ki Sapta? Jujur, saya nggak punya banyak uang, Ki. Rahayu bicara dengan polosnya. Ki Sapta tertawa mendengar perkataan Rahayu yang polos. Sedangkan Baron tersenyum kecut. Bukan bayarnya uang yang kumaksud. Aku tidak membutuhkan banyak uang. Bayaran yang kau berikan bukan kepada aku, tapi kepada sosok yang akan membantumu. Siapa yang membantuku, Ki? Celetuk Rahayu. Kau akan melakukan ritual untuk mengambil tusuk konde seseorang penari terkenal zaman dulu. Ki Sapta menghentikan ucapannya, lalu menarik nafas. Ritual yang harus kau lakukan adalah puasa selama 7 hari. Lalu bertapa di bawah air terjun yang berada tak jauh dari sini. Kau bertapa hanya boleh memakai kain jarik untuk menutupi tubuhmu. Dan itu dilakukan malam hari. Rahayu berpikir sejenak. Tidak terlalu sulit ritual yang harus dilakukannya. Baiklah, Ki, saya mau. Ucap Rahayu mantap. Saat kau sudah mendapatkan tusuk konde itu, kau harus mengambil ari-ari bayi yang baru lahir. Selain itu, kau harus memberikan darah seorang gadis tiap 3 bulan sekali untuk menunggu tusuk konde itu. Bisik Ki Sapta di telinga Rahayu. Rahayu terkejut mendengar perkataan Ki Sapta. Ternyata tidak semudah yang dipikirkannya. Rahayu menimbang-nimbang syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang sangat sulit, pikirnya.
Kau boleh pulang dan memikirkannya lagi. Ucap Ki Sabta, seolah tahu apa yang dipikirkan Rahayu. Iya Ki, saya harus pikirkan dulu. Pukas Rahayu. Ki Sabta mengangguk. Kami permisi, Ki. Ucap Baron kepada Ki Sabta. Pergilah kalian sekarang dan bawa ini. Ki Sabta memberi Rahayu sebuah gelang. Ini untuk saya Ki. Timpal Rahayu. Ini untuk melindungimu dari makhluk-makhluk yang ada di luar. Terang Ki Sabta. Terima kasih Ki. Baron dan Rahayu lalu pergi meninggalkan rumah Ki Sabta. Begitu mereka keluar dari rumah Ki Sabta, rumah itu menjadi gelap kembali. Secepat itukah Ki Sabta tidur? Padahal Rahayu dan Baron baru saja keluar dari rumahnya. Aneh, batin Rahayu. Rahayu tinggal di rumah Baron untuk sementara. Karena semalam Rahayu meninggalkan rumah. Gengsi juga harus kembali dalam semalam. Orang tua Baron sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama kakak perempuannya yang belum menikah juga di usianya yang sudah kepala 4. Maaf Mbak Asih, jika kehadiran saya mengusik ketenangan Mbak. Rahayu merasa sungkan tinggal di rumah Baron. Apalagi sikap Asih tidak bersahabat. Sepertinya Asih tidak suka Baron membawa Rahayu ke rumah mereka. Asih membuang muka mendengar permintaan maaf Rahayu. Wanita itu lalu pergi keluar. Rahayu mengembuskan nafas. Tinggal di sini rasanya tidak enak dengan Mbak Asih. Mau pulang baju-baju sudah aku bawa semua. Aku harus di mana? Gumam Rahayu. Di luar terdengar suara Asih sedang berbicara dengan beberapa orang. Si penari gak laku itu nyusahin orang aja. Mana tinggal di rumahku lagi? Ucap Asih lantang. Siapa Mbak Asih? Celetuk seorang ibu. Itu si Rahayu. Siapa lagi kalau bukan dia? Asih mengeraskan suaranya, sengaja supaya didengar Rahayu. Kenapa Rahayu tinggal di rumah Mbak Asih? Tahu tuh si Baron pakai acara nolongin dia segala. Mana saya harus kasih makan dia juga? Sungut Asih. Biarin aja dia kelaparan Mbak Asih. Timbal seorang ibu dengan perut membusung. Sepertinya ibu itu tengah ambil besar. Rahayu mengepalkan tangan mendengar pembicaraan mereka. Geram rasanya. Kalau tidak terpaksa tinggal di sini, sudah aku cabik-cabik mulut kalian. Sungut Rahayu. Rahayu milih memasuk ke dalam kamar daripada harus mendengarkan pembicaraan mereka. Rahayu menjatuhkan bokongnya ke kasur. Awas kalian. Akan aku ingat ucapan kalian. Dan lihat saja pembalasanku. Desis Rahayu. Malam ini Rahayu mendatangi Baron yang sedang makan bersama Asih. Tadi Rahayu beralasan sakit perut dan tidak bisa makan. Padahal Rahayu hanya beralasan. Baron. Rahayu menghampiri Baron. Baron menoleh. Kamu sudah baikkan sakit perutnya. Sini makan bareng. Baron menarik kursi di sebelahnya untuk Rahayu duduk. Aku gak lapar, Ron. Rahayu menggeleng. Rahayu melirik Asih. Asih tersenyum sinis karanya. Awas kau Asih. Batin Rahayu. Setelah aku pikir, aku yakin dengan keputusanku Ron.
bisa antarkan aku malam ini? Pinta Rahayu. Kamu yakin? Baron memicingkan sebelah matanya. Rahayu mengangguk. Baiklah, sebentar. Aku siap-siap dulu. Baron berdiri meninggalkan makanan yang belum habis. Makananmu belum habis, Ron. Teriak Asih. Sudah kenyang, Mbak? Saut Baron. Basi gak usah khawatir. Mulai malam ini, aku gak akan minta makan atau merepotkan Basi lagi. Timbal Rahayu dengan tersenyum simpul. Baguslah, sahut Asih. Tak lama kemudian, Baron kembali dengan mengenakan jaket kulit. Sudah siap, Ron? Tanya Rahayu. Sudah? Pukas Baron. Kalian mau kemana? Protes Asih. Aku mau nganterin Rahayu ke suatu tempat, Mbak. Jawab Baron sambil terus berjalan. Iya, kemana? Asih belum puas mendengar jawaban Baron. Namun pertanyaan Asih tidak didengar Baron, karena Baron sudah keluar lebih dulu. Ada deh, penting ya buat Basi. Ejek Rahayu yang masih berada di dalam rumah. Diam, berisik. Aku tanya Baron, bukan kamu. Umpat Asih. Baron gak denger sayangnya, Mbak. Sudah dulu ya, nanti aku telat. Rahayu berlari meninggalkan Asih. Rahayu mengenakan hoodie dan celana kulot. Kepalanya sengaja ditutup hoodie dan tak lupa memakai masker untuk menutupi wajahnya, supaya tidak ada yang mengenalinya. Mereka melewati rumah salah satu warga. Di rumah itu sangat ramai. Sepertinya ada hajatan di sana. Terlihat tenda pelaminan berdiri dengan megahnya. Dan ada panggung tempat hiburan. Tampak orang-orang berkerumun di depan panggung. Dari kejauhan, Rahayu tidak melihat Kinanti sedang menari di atas panggung. Orang-orang terpukau melihat Kinanti. Entah tarian atau wajahnya yang memukau. Cih! Rahayu meludah. Muak rasanya melihat Kinanti. Kau akan lebih dari Kinanti. Tunggu saja, ucap Baron sambil tersenyum miring. Rahayu tidak menjawab. Ingin sekali cepat sampai ke rumah Ki Sapta dan mewujudkan keinginannya. Tidak Rahayu pedulikan lagi apa yang dilakukannya, itu benar atau salah. Yang terpenting bagi Rahayu adalah mengalahkan Kinanti. Demi mengalahkan Kinanti, Rahayu rela melakukan hal musyrik. Ternyata rasa benci dan iri bisa membuat setan menyesatkan manusia ke lembah dosa. Begitu memasuki hutan, Rahayu berpegangan erat ke pinggang Baron. Dia tidak berani membuka mata, takut melihat sosok-sosok yang mengerikan. Walaupun sudah memakai gelang pemberian Ki Sapta. Sedikit lega setelah sampai ke rumah Ki Sapta. Ada motor terparkir di halaman rumah Ki Sapta. Ki Sapta, ada tamu ya, Ron? Tanya Rahayu. Mungkin dia akan dukun terkenal sakti madraguna. Timpal Baron. Terkenal kok, tinggal di dalam hutan? Cecar Rahayu. Kalau itu, aku gak tahu alasannya tinggal di dalam hutan. Banyak orang yang ingin menemui Ki Sapta, tapi malah tersesat dan tidak bisa keluar dari hutan ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa bertemu dengannya. Beber Baron. Rahayu manggut-manggut. Kita tunggu saja di teras rumahnya yuk, ajak Baron. Rahayu mengangguk setuju.
Mereka lalu berjalan beriringan menaiki tangga rumah panggung Kisapta. Rayu dan Baron duduk di teras rumah panggung Kisapta. Mereka duduk hanya beralaskan lantai kayu rumah itu, sambil menunggu tamu Kisapta di dalam. Perasaan Rahayu tak menentu. Apakah benar Rahayu bisa mengalahkan Kinanti? Apa benar-benar sudah kau pikirkan keputusanmu itu? Tanya Kisapta. Iya Ki. Rahayu mengangguk mantap. Rahayu sudah melakukan rangkaian ritual untuk mendapatkan tusuk konde milik penari legend. Hanya satu ritual lagi yang harus Rahayu lakukan. Kau sudah siap Yu untuk bersemedi di air terjun? Baron menghampiri Rahayu yang tengah duduk di teras rumah Kisapta. Sudah Ron, aku sudah tidak sabar mendapatkan tusuk konde itu. Ucap Rahayu menggebu-gebu. Baron tersenyum mendengar ucapan Rahayu. Wanita itu kini sangat berambisi. Tidak seperti Rahayu yang dulu, selalu pasrah dan menerima keadaan. Gantilah pakaianmu dengan kain jarik ini. Kisapta memberikan kain jarik kepada Rahayu. Baik Ki. Rahayu menerima kain jarik pemberian Kisapta. Rahayu meninggalkan pakaian yang dikenakannya dan menggantinya dengan kain jarik di kamar yang ditempatinya selama tinggal di rumah Kisapta. Rahayu keluar kamar. Sudah ada Kisapta dan Baron yang menunggunya. Sudah. Pukas Baron. Rahayu mengangguk. Bawa ini juga. Setelah kau mendapatkan tusuk konde itu, makanlah bunga melati ini. Ujar Kisapta memberikan bungkusan plastik yang berisi bunga melati kepada Rahayu. Rahayu menerima bungkusan plastik yang berisi bunga melati. Saya harus memakan bunga melati juga Ki. Timpal Rahayu. Saut Kisapta. Baiklah Ki. Sekarang pergilah. Biar Baron mengantarmu ke sana. Tita Kisapta. Rahayu berjalan berdampingan dengan Baron. Jauh ya Ron air terjunnya. Lumayan Yu. Timpal Baron. Mereka berjalan sekitar 60 menit. Baron menghentikan langkahnya. Yuk, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Tandas Baron. Jadi kamu gak tahu letak air terjun itu ada di mana? Bukan begitu Yuk. Aku hanya diperbolehkan mengantarmu sampai di sini. Selanjutnya kau harus pergi ke air terjun itu sendiri. Tandas Baron. Lalu di mana letak air terjun itu Ron? Kau terus berjalan saja. Nanti akan terdengar suara gemericik air. Carilah di mana suara itu berasal. Disitulah air terjun itu berada. Ucap Baron. Kenapa Kisapta gak ngasih tahu kalau kamu gak boleh anterin aku langsung ke air terjun itu Ron? Rahayu mengerutkan kening. Tadi sewaktu kau ganti pakaian, Kisapta sudah memberitahuku. Untuk mempercepat waktu Kisapta tidak memberitahu kau lagi Yuk. Jelas Baron. Rahayu manggut-manggut mendengar penjelasan Baron. Bawa obor ini bersamamu Yuk. Baron menyerahkan obor yang dipegangnya kepada Rahayu. Lalu bagaimana dengan kau Ron? Tenang aja Yuk. Aku sudah paham jalan di hutan ini. Besok pagi aku akan menjemputmu. Baiklah Ron. Rahayu menerima obor yang diberikan Baron kepadanya. Kini obor itu sudah berpindah tangan ke tangan Rahayu.
Cepat layu. Air terjun itu sudah dekat. Rahayu mengangguk, lalu berjalan meninggalkan Baron. Tunggu yuk. Di sepanjang jalan menuju air terjun itu akan banyak gangguan. Sampai kau bersemedi pun akan lebih banyak gangguan yang kamu alami yuk. Kamu jangan sampai terkecoh. Iya Ron, terima kasih sudah memberitahuku, ucap Rahayu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.